dalam ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-23 setelah Trinitatis. Kita bersyukur melalui ibadah ini Tuhan telah memberikan umur 38 tahun HKBP Jeruju, yaitu mulai dari 28 Oktober 1983 hingga tanggal 28 Oktober 2021. Marilah kita bernyanyi. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bangsa
hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang ke-6 beserta artinya. Demikian Tuhan. Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oh
hari Minggu ini, yaitu Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkanlah oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan, hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tatangihon ma tikting dihita sedarion di dalam bahasa Batak.
Nomor sada Guar ni mingguta. Guar ni mingguta sadarion ima minggu pa 20 tuluhon dung Trinitatis. Topik di mingguta sadarion ima mengaradoti nasanati nopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Nomor 2 torok ni per minggu bimata bereng jajarata. Napatuluhon pertanyaan penutup. Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 10 siawib. Di Patu Pahuriata do pertanyaan penutup di Huriata. Asa radema hita madohoti ulauni. Napapaton ruas natabba. Mamungka minggu sadarion gabe ruas ni Huriata ma ima keluarga Franky Purba, inangi Dedi Dopika Boru Pajaitan, dot opat anak penasida. Napidas yan HKBP Desa Durian Resort Dame Sengkaring. Nasida masuk ma gabe ruas ni uek Betesda. Namangihut mamungka minggu sadarion gabe ruas ni Huriata ma keluarga Jenriko Adi Putra Purba, do inangi Desita Boru Sinaga, do dua yan anak penasida. Napidas yan HKBP Desa Durian Resort Dame Sengkiring. Nasida masuk ma gabe ruas uek Betesda. Napalimaho dak danak nasorang. Di basa-basa tua dosa dak danak boru di keluarga Franky Purba, Dedi Devita Boru Panjaitan. Di hari tanggal 6 Oktober 2021 nasalpu sehat do dak danahi songsongoni natorasna. Nah mangihut di basa-basa tua dosa dak danak bawa di keluarga El Pasaribu Boru Sihotang. Di hari tanggal 15 Oktober 2021 nasalpu sehat dodak danahi songsongoni natorasna. Napaunopon permingguan huria dohot perayaan ulang tahun. Di hari Minggu tanggal 14 November 2021 sada di Parotupa Huriata do permingguan songon nasomal ima pukul 20.30 saat tusia 30 wib ima nama dohoti uek Betesda dohot uek Saudi kebaktian bahasa Indonesia di Patupa do live streaming tu jemaat na sebui merpungu di gereja alani situasi kesehatan wain. Nah mengingat pukul 10.30 saat tu 10 sada 30 wib uek Maranata do ekstomihi kebaktian berbahasa Batak. Nama pepituhon perayaan ulang tahun HKBP Jeruju. Sadarion di Patu Pahuriata do perayaan syukuran 30 tahun di Huriata HKBP Jeruju Resort Jeruju. Patu Pauta mai perayani ditolu permingguan duk simpul minggu. Ima di permingguan sekolah minggu, permingguan manogot, permingguan Arya. Asarade mahita madotisa ulang tahun di Huriata. Jala ala amang Marpau songon utusan madoko kata sian ruas songon inang nyonya penggabian Boru Tasoit utusan sian ruas nah di bidang Marsipanganon di kue ulang tahun kita sinasa matuna sidanan non nasarade maroti julu. Nah pawaluhon amplop ulang tahun huria. Di hari Minggu 7 November 2021 sadarion di Patu Pahuriata do papungon amplop ucapan syukur perayaan ulang tahun huria ke-38 tahun asa tapasahak mai di acara Minggu merhiti pelean akaruas na sama buah amplop na dope di parade Huriata do amplop di pintu utama gereja tahun. Nah pasiahon Natal kategorial. Marhite tiktingon di papotohon Huriata do tusude program kategorial asa patu pahon rapat la patu pahon ibadah Natal kategorial. Nah pesapuluhon rapat program 2022 kategorial. Marhite tiktingon asa di patu pahuriata punguan ganuk kategorial ima rapat rencana program kategorial 2022. Nah 10 sada si banon di Tangiang. Ima hala amang Marpau rawat jalan. Songon inang nyonya situ aja Marpau Boru Manurung rawat inap di rumah sakit Antonius. Songon inang
hala amang PR sirait buru butar-butar nahinan anon jam 3 sore berhak nasida di Jakarta napa 12 hon Majelis Dohot Ruas di Huriata Pasahato selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran do pernikahan Turas di Huriata na berulang tahun di mingguan Ima tanggal 7 November 21 10 November 2021 Nas Bingbing Filipe opat ayah opat Raja Hama di Bagusta Soninang titik parhepengon penerimaan pengeluaran Jala pilihan amplop ulang tahun gereja terlampir data di jumlah di pemasukan Bima tabere boladong inanami amanamin hurak pakas Buido langsung ke kami manang suap kasih kuata pasahaton manang na adongak kana hurang lebih hurang malate mari tuata malate dihita amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Oras madihita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di persekutuan hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus hari ini adalah kita rayakan ulang tahun hurian kita, yaitu ke-38 tahun. Tentu umur ini bukan lagi umur yang pendek, tapi adalah sesuatu umur yang sudah mulai menuju masa tua, yaitu umur 50 tahun ke atas. Kita wajib mengatakan, Tuhan kami bersyukur. Pasti kita juga bersyukur atas gereja kita, di mana kita dapat bersekutu, di mana kita dapat berdoa setiap saat, setiap waktu, setiap minggu. Kita juga bersyukur kalau kita tanya atau kita gali lagi sejarah HKBP Jeruju ini, pasti ada resiko ketika mendirikannya. Pasti ada tantangan ketika mendirikannya. Sampai saat ini juga gereja kita mempunyai hal itu, tantangan itu, baik dari dalam maupun dari luar gereja kita. Dari dalam, tantangan apa yang dihadapi adalah tantangan zaman yang semakin bebas sekarang ini. Kebetulan di hari Minggu yang lalu saya menegur seorang jemaat di media sosial, jangan bertamasyalah di hari Minggu, baik itu pengumuman atau yang lain-lain, supaya Tuhan juga setia. Kira-kira itu tujuan saya. Jadi sehingga orang yang membaca itu ada yang tersinggung juga, mungkin ada juga yang merasa ada benar dan pasti itu benar. Itu adalah tantangan juga zaman sekarang ini. Dari sini ke Singkawang kan dekat, 3 jam saja. Ada buka di sana tempat permainan, tempat pantai atau restoran atau kafe. Ada sekarang pembukaan tempat-tempat wisata yang semakin banyak di Pontianak ini, yang awalnya dulu kita tidak sadar bahwa itu ada di sekitar kita, tapi pemerintah mengembangkan ini sekarang, membuka jalan ke sana supaya menjadi pemasukan dari provinsi ini dan bisa dibangun juga. Itu hal positif. Tapi bagi orang Kristen menjadi sesuatu hal yang tantangan iman. Mana yang menjadi godaan, siapa yang menjadi tergoda akan kehilangan mujizat atau berkat Tuhan. Siapa yang tidak mau mempertahankan persekutuannya dengan Tuhan akan menjadi ditinggalkan Tuhan juga. Begitu juga di umur 38 tahun HKBP Jeruju, ini ada mengingatkan kita bahwa tetaplah bersekutu kepada Tuhan. Kalau ini bukan
tempat Tuhan berdiri, pasti umur 38 tahun tidak akan kita terima. Tapi karena Tuhan melihat gereja kita ini adalah gereja yang misioner, gereja yang membangkitkan iman kepadanya, dan gereja yang maju ke depan untuk membimbing diri kita masing-masing dan juga orang-orang muda, maka Tuhan membiarkan ini. Ada banyak gereja yang tutup, tidak ada lagi jemaatnya. Di Indonesia saat ini belum ada. Di luar negeri sudah banyak yang dijual gereja, bangunan itu dijadikan menjadi restoran. Karena jemaat tidak mau lagi ke gereja, mereka sudah ke tempat-tempat yang lain. Itu adalah tantangan di tengah-tengah kehidupan bertuhan atau beribadah kepada Tuhan. Karena itu pemazmur juga mengingatkan saat ini, jangan percaya kepada bangsawan, jangan percaya kepada manusia, jangan percaya kepada yang diciptakan oleh Tuhan. Itu jelas di ayat yang ketiga. Jangan percaya kepada semua yang ada di dunia ini atau menggantungkan diri kepadanya dan meninggalkan Tuhan. Jangan. Itu yang diinginkan pemazmur. Karena apa? Karena bangsa Israel dari awal mereka dipanggil Tuhan menjadi bangsanya, sering meninggalkan Tuhan dan mereka akan mati. Mereka akan sengsara. Mereka akan menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya. Bukan hanya penderitaan di bait suci, tetapi mereka menderita dalam hal makanan, pakaian, dan sandang pangan. Itu yang terjadi. Bukan hanya masalah itu, nyawanya pun diambil ketika meninggalkan Tuhan. Kita ingat bahwa bangsa Israel berangkat dari tanah Mesir begitu banyak, tetapi segitu banyak juga yang mati di jalan karena menentang Tuhan, karena meninggalkan Tuhan, karena melawan Tuhan. Karena dia marpos ni roha tu dirina, marpos ni roha tu benda, marpos ni roha tu patung, marpos ni roha ke ular, marpos ni roha tu angka nahumaliangna. Mereka menjadi mati dan bagiannya adalah penderitaan. Yang dohonon merihiti-hiti terupuk tahun, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan, karena kita akan mati dengannya. Jangan sekali-sekali tidak percaya kepada Tuhan, maka akan mati hidupnya. Khotbah kepada remaja Napo Sebulung semalam, saya tekankan kepada mereka, orang tuamu saat ini telah mempunyai rumah tinggal. Orang tuamu saat ini telah mempunyai pakan atau makanan, minuman di rumah. Orang tuamu bahkan sudah mempunyai tanah di tempat-tempat yang lain. Orang tuamu sudah mempunyai simpanan di masa tua. Tapi ketika kamu sekali-sekali tidak belajar melakukan yang baik, semua itu akan hilang. Apa yang baik? Yaitu takut kepada Tuhan, memuji Tuhan. Apapun yang ada saat ini, itu bukan milik kita, hanya titipan Tuhan, dan bisa diambil ketika kita tidak setia kepada-Nya.
bisa diambil ketika kita tidak lagi setia kepada, baik itu keluarga. Ketika satu orang dari keluarga itu tidak setia lagi kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan sudah terancam di dalamnya. Satu orang saja. Kebahagiaan yang selama ini diterima dari Tuhan, pasti itu akan semakin berkurang, semakin berkurang. Begitu juga di umur 38 tahun HKBP Jeruju ini. Ketika ada jemaat setengah atau sedikit pun yang mengatakan saya sudah bisa beribadah live streaming di mobil, saya sudah bisa beribadah di mana saja, saya sudah bisa mendengar khotbah kapanpun. Karena sudah banyak sekarang pendeta menjadi youtuber ya, udah khotbah di hari Kamis, buka di YouTube hari Kamis sudah bilang selamat hari Minggu Amang Inang, hanya ingin subscribe, hanya ingin tenar. Lalu sudah banyak juga jemaat saat ini beribadah menumpang live streamingnya di GBI, khotbahnya khotbah HKBP pindah-pindah, diikuti dulu GBI, habis itu diikuti lagi khotbah yang cocok baginya. Kalau pendeta Pasaribu Jeruju agak-agak melinting suaranya, udahlah pendeta Pasaribu yang dari Pontianak lah. Habis dari situ nyanyian GBI lagi masuk, pindah lagi channel dia. Habis dari situ menerima berkat, pindah ke HKBP. Ini zaman sekarang, dan itu kami bicarakan di rapat pendeta. Akhirnya keputusan live streaming bukanlah pengganti ibadah tatap muka. Hanya apa? Hanya bagiannya, hanya sedikit bagiannya. Jadi yang berguna adalah persekutuan yang begini. Live streaming hanya solusi karena masa pandemi, bukan pengganti. Bukan pengganti. Jadi Tuhan juga melihat itu sudah semakin tidak baik, sudah semakin tidak bertahan di dalam iman. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa setiap orang yang meninggalkan Dia, setiap orang yang mau melakukan aktivitasnya atas dasar pikirannya, atas dasar rohana sendiri, maneng marhaposan di mana tu dirina sendiri, maneng marhaposan tuna adong di portibion, dia akan mati, dia akan kehilangan berkat Tuhan. Itu baik itu nyawanya, baik itu keluarganya yang bahagia selama ini. Ada dulu pernah bercerita kepada saya, apakah ini benar? Orang Batak ada di Pontianak ini dulu hartanya di mana-mana, tapi setelah dia meninggal, anak-anaknya berantem membagi warisan. Setelah mereka membaginya dan memakainya mungkin berpoya-poya, tidak dipakainya kepada kebenaran Tuhan, maka saat ini mereka lah yang paling miskin di Pontianak. Ada ya, Tangoboti cerita dise, awal saya sampai di sini itu pernah saya dengar, dan saya tidak tahu itu marga apa. Berantem anak-anaknya karena apa? Karena mereka meninggalkan kebenaran Tuhan. Tetapi berbahagialah yang percaya kepada Allah, yang menghormati habadiaon di dewata, yang mempergunakan ibadahnya kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Berbahagialah mereka, itu tertulis di ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub, karena dia adalah seorang penolong. Dia adalah harapan hidup di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kehidupan yang akan datang. Dia yang menjadikan langit. Karena itu jangan percaya kepada langit,
Dia yang menjadikan bumi. Jangan percaya kepada bumi, percayalah kepada Dia. Laut juga, jangan menyembah laut dan segala isinya. Sebesar apapun isinya di sana, sekejam apapun isinya di sana, kita tidak akan menyembah mereka. Tapi kita akan merposni roha tu debata. Sebagai topik minggu, jelas itu dikatakan di sana, mengasihi bumi dan segala isinya. Allah mengasihi bumi dan segala isinya. Tetapi yang siapa? Isinya manusia. Apalagi isinya tumbuh-tumbuhan, binatang dan yang lain-lainnya. Allah mengasihi itu, dan Dia yang menjadikan semuanya itu. Tidak layak kamu puji, tidak layak kamu sembah. Hanya Allah lah yang disembah. Tetapi melalui iman kepada Tuhan, kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Allah Yakub, Allah Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, Allah Pencipta. Maka kita ditugaskan yang pertama harus menegakkan keadilan, karena itu sifat Allah. Kemudian jangan memeras. Kemudian apa? Memberi roti kepada orang yang lapar, menolong orang, membantu orang, membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang yang buta. Sekarang bukan mata buta yang secara fisik, sudah hati yang buta, yang kebanyakan. Tapi Tuhan mampu membuka itu. Melalui siapa? Melalui para hambanya. Tuhan juga menegakkan orang yang tertunduk. Melalui siapa? Melalui gerejanya. 38 tahun HKBP Jeruju. Apakah gereja kita ini melakukan pemerasan? Dan apakah kita merasa diperas? Tiap tahun 25 hamidah buah totok ribe. Merasa diperas, padahal untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Tiap tahun depan, tahun 2022 totok ribe do penoeng hami, dia merasa diperas, padahal untuk dirinya sendiri di ibadah ini, untuk persekutuannya, tapi dia merasa diperas. Lalu mengatakan, kok Bang pendeta jangan memeras, tapi jemaatnya banyak yang diperas ini. Tidak tahu Bang pendeta ini, tidak tahu perkara lalu kami ini. Sudah banyak yang bersungut-sungut dengan ini. Padahal itu adalah persekutuan. Ketika kita memberi, dipergunakan untuk persekutuan. Kecuali itu menjadi kekayaan bagi pelayannya, kita tentu mengatakan ini adalah pemerasan. Keadilan, kita juga merasakan di gereja tidak ada keadilan. Karena apa? Karena menegaskan aturan. Tentu gereja itu adalah mengasihi, tetapi kami tidak diterima di sana beribadah karena tidak mengikuti aturan gereja. Keadilan, memberi orang makan roti kepada orang makan, kepada orang yang lapar. Tentu ini menjadi perenungan gereja kita itu umur 38 tahun. Gereja Jeruju apakah sudah mampu memberi orang yang lapar? Memberi roti untuk orang yang lapar? Di pandemi tahun lalu, tahun ini agak berkurang. Gereja kita sudah mampu membagi beras kepada jemaat-jemaat karena dampak pandemi. Gereja kita sudah mampu juga memberi vitamin kepada jemaat yang mengalami COVID-19. Di umur 38 tahun gereja kita, dulu remaja Napos sebelum bagi-bagi masker di tengah jalan,
memberi. Melalui ibadah kita saat ini diinginkan supaya semakin banyak memberi, supaya semakin banyak memberi orang yang kelaparan makan roti, baru membebaskan orang yang terkurung, imannya yang terkurung, penyakit pikiran yang membuat dia menderita. Melalui firman-Nya membuka mata hati orang yang buta melalui khotbah-khotbah, melalui pelayanan-pelayanan gereja. Kemudian Tuhan menjaga orang asing. Kita juga orang yang percaya kepadanya harus menghormati orang asing, menjaga hak-hak orang asing, anak-anak yatim dan janda. Itu adalah tugas Tuhan Allah yang sudah diberikan kepada kita saat ini sebagai orang-orang yang percaya, mengasihi bumi dan segala isinya. Umur adalah pemberian Tuhan. Bentuk mensyukuri umur yang sudah diberikan Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Adil, tidak memeras, memberi orang lapar makan, membukakan mata orang yang buta, baik itu mata hatinya, baru menegakkan orang yang tertunduk. Nasi tuki-tuki songonon, berikan semangat, berikan motivasi. Itu matongani moluna. Memang sangat besar pengaruh situasi ekonomi membuat orang tertunduk. So dia menghita gereja untuk mengembangkan hal ini. Tentu gereja HKBP telah membuka saat ini yang disebut HKBP Mart, di mana di aplikasi ini gereja-gereja HKBP ini nantinya akan mempunyai toko di sana. Jadi apa penghasilan Amanginang, ada kreatif martonun, menjalin tas, meraju tas, dibuat di situ, harganya segini. Ditawar orang, dikirimkan. HKBP tidak menerima untung, tapi jemaatnya dibukakan untuk berkreasi, mempunyai pikiran yang maju, misi yang baik, supaya di rumah kita dang holan na tuki sonon, pengeluar aku sabulanon, sonda dana sekolah, sonda dana abagu ya. Tapi gereja kita sudah mulai memikirkan hal itu supaya jemaatnya dang gudang na tuduk-tuduk di tengah-tengah di ngoluna, tapi membuka usaha. Kalau bisa gereja jeruju juga buka, misalnya kita kompak semuanya, kita beli tanah yang seberang ini, kita buka di situ cucian mobil, anak-anak kita yang kerja, kita buka kantin di situ, jemaat kita yang berkantin, hasilnya untuk mereka itu. Kalau kita buka kantor ini di samping ini TK, di situ anak kita yang bekerja, mengajar mereka. Gaji maneng uang sekolahnya itu halahibe, tak pola dong dihita. Tapi suatu saat nanti dia menjadi orang sukses. Saya belajar di HKBP. Saya sukses karena di HKBP. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang maju. Karena tanpa seperti itu kita akan dikucilkan di perusahaan-perusahaan yang orang-orang yang tidak seman dengan kita. Talami doi. Maka kita harus buka
lapangan kerja melalui gereja kita masing-masing. Umur 50 baimai gak bisa ada program. Mungkin saya tidak lagi di sini, tetapi gereja ini sudah mempunyai program yang panjang. Umur 50 tahun sudah mempunyai yayasan. Umur 70 tahun sudah mempunyai sekolah. Umur 100 tahun sudah menjadi gereja yang membantu jemaatnya. Umur 150 tahun sudah mempunyai perkebunan. Isiak jemaat tai gereja. Ini adalah pemikiran yang baik, pengembangan yang baik, supaya berkat Tuhan selalu mengalir. Karena berkat Tuhan mengalir ketika kita membuka alirannya. Song naik di hauma, dan mungkin aiki tobus anggodang dibuka pacurna. Jadi kita harus buka. Tuhan akan banyak memberkati kita. Di Ina Kamis saya sampaikan khotbah, lakukanlah yang baik. Belajarlah melakukan. Itu artinya terus-menerus melakukan yang baik. Umur 38 tahun kita harus berjuang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, baik di tengah-tengah gereja kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang menggugah kami menjadi orang-orang yang bersemangat kembali, mempunyai pemikiran yang bermisi atas firman Tuhan. Di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, kami telah mendengar firman-Mu, sehingga kami termotivasi untuk melakukan dan belajar melakukan yang terbaik bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain. Baik itu hanya berbuah senyuman, berbuah kebahagiaan. Itu yang Engkau inginkan. Supaya kami tidak lagi tertunduk karena situasi permasalahan kehidupan kami. Supaya kami tidak lagi menangis karena permasalahan di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, setiap insan yang ada di sini, yang mendengar khotbah hari ini, yang didoakan saat ini, Tuhanlah yang memampukan supaya kami semua melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami adalah aliran-aliran Injil Tuhan, aliran-aliran berkat Tuhan di kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap orang tua yang bekerja, kalau yang memberkati, kalau yang memberikan mereka berkat-berkat yang mengalir untuk dapat dipergunakan membimbing keluarga di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang ini. Bagi muda-mudi yang sudah bekerja, kalau yang memampukan mereka bekerja yang terbaik di hadapan Tuhan. Juga anak-anak yang masih di dalam studi, kalau yang memberkati mereka untuk senantiasa mengutamakan studinya daripada hal-hal yang lain, hal bermain, hal yang bisa menyusahkan mereka di masa depan. Tuhanlah yang memfokuskan pikiran mereka supaya mereka mengejar semua apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami menggantungkan hidup, percaya kepada Tuhan. Kehidupan kami di dunia ini akan berbahagia, dan kehidupan kami nantinya di surga bersama-sama Engkau akan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kami ini. Allah Bapa di surga, dengarlah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Datanglah dan beri
kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Udul majo hita satokin asa tabaima cara ulang tahun ta di huriaton ala ni masa pandemi sono majolo situasina taparade makamang amang inang parhalado asa poi hita rapak saluhuna. Ujuhan memang
Naking ala inang asara pa ita julu naung ditik-tikon. Samahita sudi akamang parhalado isamahita. Sama sebagian unang lena samahita bebas mah. Nang marbun. Jumlah mahita martangiang. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahunmu tidak akan berakhir dan harimu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setiamu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami juga memuji Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantarkan kami masuk ke dalam tahun ini, yaitu HKBP Jeruju, menjalani tahun yang baru ke-39 tahun dan mensyukuri tahun yang Engkau memberikan kepada kami 38 tahun. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu senantiasa untuk menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kami, pekerjaan kami, selalu Engkau berkati. Demikian juga anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah negara kami, dan di tengah-tengah lingkungan kami ini. Engkau berikan keamanan. Terang Injil-Mu telah menerangi hati kami, memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang-orang yang berduka, orang-orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak putus asa. Kami merenungkan segala perbuatan-Mu saat ini, berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu dengan umur Gereja HKBP Jeruju 38 tahun. Tolonglah kami gereja-Mu ini untuk senantiasa dapat menolong orang yang tertindas, yang miskin, yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian-Mu, kasih-Mu kepada kami, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita songon ede biasa, ema selamat ulang tahun. Arong teks na digid jangan teh kamang. Selamat ulang tahun HKBP Jeruju, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun
Selamat ulang tahun HKBP Jeruju, Tuhan memberkati. Ulang tahun, selamat ulang tahun HKBP Jeruju, Tuhan memberkati. Potong kue. Sambil dibagi ra kue, ibagi-bagi mah perutusan ate. Naung dapok naking ba utusan ruas mai ate. Saunari pinasa matiki tu ruas Nuria mengucapkan kata selamat ulang tahun. Tuala Amang Marpaung. Nah baru sehat sian persahiton. Mau lihat teman di Tuhan. Silakan Amang. Shalom, selamat hari Minggu madihita, namar pungu di bagas joro ni tuhata di Minggu manogoton. Nahu parsangapi hami uluan ni HKBP Jeruju, nahu parsangapi hami parhalado ni HKBP Jeruju, dohot sude jemaat naso targuari hami sada-sada nahu parsangapi hami. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini hari yang Tuhan muliakan, kita beribadah di rumah Tuhan di genap usia Jeruju HKBP yang ke-38. Sudah barang tentu gereja HKBP yang kita banggakan ini dari awal pembangunan berjalan hingga usia yang ke-38 saat ini beginilah indahnya. Semoga di hari-hari tahun berikutnya sebagai umat yang berpengharapan kepada Tuhan, tentu inovasi keindahan rupa Tuhan ini untuk tahun-tahun yang akan datang, tentu kita harapkan kepada yang lebih baik lagi. Dan yang diikuti juga dengan pelayanan-pelayanan prima dari uluan dan juga parhalado untuk jemaat kita keseluruhan. Untuk itu, sebagai umat, sebagai perwakilan jemaat dari HKBP Jeruju menyampaikan kepada uluan Huria, begitu juga parhalado, semoga di usia yang semakin tua HKBP kita ini, HKBP Jeruju ini semakin baik, pembangunan juga semakin bagus,
pelayanan juga semakin bagus. Kita percaya kepada Tuhan, dengan kita semua, dengan dukungan kita semua, ini akan dapat terlaksana dengan baik. Harapan kita ini, doa kami kepada Tuhan untuk diberkati kita semua yang terbaik dalam hidup kita. Demikian kata selamat ulang tahun kami kepada Juruju HKBP yang ke-38. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Laut tepuk tangan maju kita, sali naik. Saunari tajaloma kue ulang tahun di Pitu Ijolo. Horas marihita saluhna. Hoi, parhalaru.